Oke lur, kali ini saya mau sharing-sharing aja ya. Di video kali ini kita mau membahas keunggulan trafo donat. Trafo donat ini dibanding trafo yang kotak ya. Ini kelihatan merek, kita mereknya putar dulu ya, biar enggak bahaya ya. Jadi trafo kotak di sini ini yang hitungannya paling bagus lah ya. Ini kan merek paling bagus tahu saya ya, dan merek yang paling bagus hasilnya kayak kemarin, video kemarin itu ya, yang ini hasilnya ini dengan merek yang paling bagus. Kalau mereknya di bawahnya, harga trafonya yang kotak itu di bawah harga ini ya, kualitasnya kemungkinan besar akan lebih turun dari spek yang ini yang kemarin kita tes. Kemungkinan besar watt arus atau segala macamnya itu akan turun dari nilai ini kalau merek sama harganya di bawah merek ini ya, sekali lagi ya. Oke, untuk daya dan wattnya kan kemarin udah tahu ya. Jadi di beban 9 ohm yang trafo kotak dia menarik arus sebanyak 4,7 ampere ya, sedangkan yang donat dia menarik arus besar 5,1 ampere itu dengan beban yang sama. Otomatis dengan beban yang sama si donat lebih gede wattnya, tapi dengan watt yang lebih gede ternyata dia lebih irit cuy, atau efisiensinya lebih besar karena arus yang masuk ya, yang keluar dari PLN si donat cuma 1,1, yang kotak 1,4. kalau dihitung jadi efisiensinya itu yang donat sampai 92%. Udah semut. Yang kotak efisiensinya cuma 66%. Jadi efisiensinya itu jauh banget lah. Pengaruhnya apa efisiensinya ini? Jadi pengaruhnya itu kita pas musikan, kalau ampli kita pakai trafo donat itu akan irit, jadi bayar listriknya lebih irit. Jadi contohnya seperti yang di sini ya. Kalau di sini kan angkanya agak koma-komaan. Anggap aja kayak gini, kita musikan volume powernya kita anggap jam 12 kayak gini ya, kita anggap jam 12. Kalau volume kayak gini suara yang dihasilkan kita anggap aja wattnya 300 watt ya. Kalau kita pakai trafo donat itu yang ngambil dari PLN paling 320 watt segituan kalau kita pakai trafo donat. Tapi kalau pakai trafo kotak jadi kita watt volumenya sama, bebannya sama. Kalau outnya 300 watt kita ngambilnya, yang ngambil daya PLN nya bisa 500 watt gitu. Jadi jauh lebih boros. Oke, jadi keunggulan trafo donat dibanding trafo kotak yang pertama itu efisiensinya tinggi, jadi lebih hemat listrik, lebih irit ya, keunggulan yang pertama. Yang kedua lebih ringkas, lebih kecil, tapi tergantung merek donatnya juga sih. Ada yang kecil banget, tapi kalau kecil banget ya jelek. Kalau ini dibandingkan merek yang lain ini lebih gede ya. Ini contoh yang 10 ampere. 10 ampere ini ada di video sebelumnya, silahkan dibuka ya. Jadi apa namanya ya, lupa cuy ya. Kita lihat ini yang 20 ampere aja guys. Yang 20 ampere, ini yang 10 ampere ya. Diameternya nggak jauh beda, sama-sama bagus, sama-sama gede. Tapi kalau merek sebelah itu kecil banget. Mungkin yang 10 ampere di saya, di merek sebelah itu 40 ampere tulisannya. Oke, kalau bentuknya kecil kayak gini ini bisa muat di box 2U ya. Kalau kalian suka yang powernya ringkas, yang 2U pakai donat pasti bisa. Kalau kotak
nggak bisa mentok boxnya kan. Ini aslinya juga bisa 2U, tapi biar kelihatan sangar kita pakainya 3U dan saya nyetoknya juga 3U. Tapi saya sendiri yang di sana juga pakainya 2U untuk trafo 15 ampere ini yang CA10. Oke, jadi seperti itu untuk yang kedua. Bentuknya ringkas, bisa muat box kecil ya. Untuk yang berikutnya, keunggulan trafo donat itu dia lebih enteng jauh. Dengan ampere sama volt yang sama, donat lebih enteng karena dia enggak full besi kayak ini banyak banget. Jadi contoh yang ini 10 ampere itu beratnya sekitar 9 kiloan. Kalau yang 20 ampere kemarin itu sampai 12 kilo, hampir 12 kilo ya. Bandingkan dengan yang kotak ini lumayan, ini bisa 16 kilo ada. Untuk keunggulan yang ketiga lebih enteng, jauh lebih enteng. Keunggulan yang keempat itu si donat ini enggak panas cuy. Jadi kalau kita nyalain sama-sama di paralel inputnya dicoloki PLN, kita diamkan 1 jam, yang donat tetap adem, yang trafo kotak ini akan panas tanpa beban ya, cuma dipanjari tok, tanpa beban, tanpa dioda segala macam. Itu yang kotak akan panas sangat sih, tapi yang ini belas enggak panas, enggak adem ya. Yang donat adem banget. Karena kenapa adem, karena ini efisiensinya tinggi, yang ini agak rendah ya, 66% tadi di awal video. Jadi efisiensi tadi ngaruh ke semua, dari watt listriknya sampai ke panasnya ya, karena sisa watt yang tadi dibuang akan menjadi panas karena efisiensinya kurang baik ya. Jadi kalau kalian sukanya yang adem-adem, pakainya donat sih. Terus keunggulan berikutnya minim noise. Jadi kalau kita pakai donat enggak akan masuk dengung di power ya kalau ngerakitnya bener. Meminimalisir noise ampli ya pas perakitan ampli. Kalau saya sendiri juga yang pakai ini power ini enggak ada noise sama sekali walaupun volume di pol, jadi aman. Terus sekarang kekurangannya ya, itu tadi beberapa kelebihan dari trafo donate. Untuk kekurangannya yang pertama harganya kalau setengah tahun lalu, 1 tahun lalu harganya jauh lebih mahal yang donat. Sekarang udah imbang cuy, tapi ya masih mahal dikit. Jadi yang kotak ini juga sekarang harganya naik habis-habisan, naik tinggi banget, hampir mendekati sama yang donat, tapi tetap mahal yang donat. Sebagai patokan, yang donat harga 850, yang kotak harga 780 terakhir saya beli, mungkin sekarang hampir 800 mungkin. Oke, lalu kekurangan berikutnya startnya agak berat kalau yang trafo donat. Jadi kalau tanpa soft start, listrikku yang 900 kadang jeplak pakai power 5 ampere. Jadi yang di sana itu ya, ini kan yang buat ngetes driver ya, ini kalau nggak lewat soft start lampu ini akan jeplak MCB punya aku. Jadi tarikan awalnya agak berat ya, karena kalau kalian pernah bikin trafo donat itu dia lilitannya agak sedikit beda jauh sama yang kotak ya. Jadi tapi kalau yang itu tarikan berat bisa diakali pakai soft start ya, kayak ini ada rangkaian soft startnya. Kalau power rakitan saya di zaman ada soft start ya. Oke, di sini saya menjelaskan bukan cuma teori ya, karena udah dipraktekkan. Jadi nggak cuma ngomong tok, nggak cuma teori tok, tapi udah ada tesnya. Ini hasil tes ampere, tes watt, tes efisiensi segala macam ya.
Nanti di akhir video tak kasih screenshotan wis pas kita ngukur ini. Kalau yang belum lihat full pengetesan ngukurnya, silahkan buka aja deskripsi video ini. Pengetesannya ada di part 2, kalau ini part 3 ya. Oke, ini nanti akan dirakit buat power perkutut pro. Untuk kalian yang mau mesen power, bisa mesen power pakai trafo donat, pakai trafo kotak ya, atau tanpa trafo bisa juga sih. Seperti ini juga pesanan sekali lagi. Oke, untuk video kali ini pembahasan trafo donat versus kotak ya, atau keunggulan trafo donat ini dibanding kotak. Sekian, dan jangan lupa di subscribe, di share juga ya video ini. Terima kasih.